Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Swastu Namo Buddhaya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang sejarah kebudayaan di negara Korea Selatan, dan ini merupakan salah satu tugas pada mata kuliah Sejarah Asia Timur dengan dosen pengampu Ibu Yustiania SPD MPD, dan saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rita Yuliani dengan NPM 18140025. Saya dari program studi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Bandar Lampung. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Saksikan video saya selengkapnya. Baiklah anak-anakku semua, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, sehingga kita masih dapat untuk terus belajar dan belajar untuk mengasah kemampuan kita. Nah, pada kali ini Ibu akan menjelaskan yaitu tentang sejarah kebudayaan di negara Korea Selatan. Nah, sebelumnya anak-anak ada yang tahu nggak sih? Coba Ibu nanya, ada yang tahu nggak sih sebelum menjelaskan ya? Ada yang tahu nggak tentang kebudayaan di negara Korea Selatan itu seperti apa sih? Nah, ada yang tahu nggak? Nah, nanti yang tahu boleh ya coret-coret di kolom komentar Ibu gitu. Nah, jadi langsung saja Ibu jelaskan ya anak-anak ya, tolong diperhatiin. Pembahasan kita yaitu tentang kebudayaan di negara Korea Selatan. Nah, yang pertama kita bahas yaitu adalah rumah adat di negara Korea Selatan. Ada tahu nggak sih rumah adatnya seperti apa, sama sih dengan di Indonesia atau beda sih Bu gitu. Nah, jadi rumah adat di negara Korea Selatan disebut dengan hanok. Nah, nih ya, disebut dengan hanok. Jadi rumah adat di sana di negara Korea Selatan disebut dengan hanok. Ini memiliki bangunan dengan arsitekturnya yang telah mencerminkan hubungan antara manusia dengan alam. Ya itu. Tapi kalau sekarang jarang ya model-model seperti ini. Cuman yang khas dan adatnya seperti ini. Nih ya, perhatiin ya, anak-anak seperti ini. Kemudian yang kedua itu adalah pakaian adat di sana. Nah, pakaian adat di sana seperti apa sih Bu? Nih pakaian adat. Nah, pakaian adat di sana itu disebut dengan hanbok. Nah, pakaian adat di negara Korea Selatan ini biasanya digunakan dalam acara-acara tertentu seperti festival, ulang tahun, ke festival-festival lainnya, atau perayaan hari-hari besar tertentu di negara Korea Selatan gitu ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang di bagian bawahnya atau sendal ya, kalau bahasa Indonesia itu biasanya di sana menggunakan seperti flat shoes seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada boreongbut. Nah, boreongbut ini apa sih Bu? Nah, boreongbut adalah seperti mandi lumpur. Nah, biasanya kalau boreongbut ini di sana dilakukan sampai beberapa hari, karena ini setiap tahun pasti ada ya yang namanya boreongbut. Kenapa sih Bu kok di sana adanya mandi lumpur dan lain-lain, ada juga jadi tadi adalah tentang boreongbut. Kemudian di sana juga perayaan besar. Nah, di sana perayaan hari besarnya itu ada dua. Yang pertama pada perayaan besar pada tahun baru, dan juga di Chuseok atau pada bulan purnama ke-9. Seperti itu. Itu kata perayaan besar. Kemudian ada juga di sana tentang gaya berkomunikasi. Nah, gaya berkomunikasi di sana sama nggak sih Ibu sama yang di Indonesia? Jadi anak-anak, kalau gaya berkomunikasi di sana nih bisa melihat di gambar seperti ini. Ini ya, ada yang gini dan juga yang tegak seperti ini. Ini ya, beda dengan di negara Indonesia. Kalau di Indonesia bisa juga mengucapkan salam ataupun dan lain-lain, bisa juga berjabat tangan. Kalau beda dengan di negara Korea Selatan. Kemudian di sana yaitu tentang pemberian kado. Jadi di sana ketika melakukan pemberian kado itu beda di negara Indonesia. Kalau di negara Korea Selatan, dalam pemberian kado di sana ketika orangnya datang itu kan tidak boleh untuk langsung dibuka. Itu disebut dengan tidak sopan. Kenapa Bu tidak sopan? Masa ya orangnya baru pulang langsung harus nunggu dulu orangnya pulang dulu baru kita buka kadonya, seperti itu. Nah, kemudian yaitu adanya cara bertamu atau etika bertamu di sana. Jadi ketika etika bertamu di sana, kita harus melepaskan alas kaki kita atau sendal ya, kita lepaskan baru kita masuk di sana, etika di sana. Kemudian kita duduk di persilangan duduk, baru kita duduk. Nah, kemudian setelah seperti itu nanti di sana itu yang akan menuangkan minumnya sendiri, bukan kita yang menuangkan. Kalau misalkan kita sendiri yang menuangkan, itu dianggap tidak sopan di sana. Di negara Korea Selatan itu terkenal dengan kesopanannya, seperti itu. Next selanjutnya yaitu adanya food street atau makanan jajan. Kalau di sana banyak ya di sana tuh kan banyak ya orang negara Korea Selatan itu warga negaranya itu banyak melakukan aktivitas pada
sore hari, sehingga di sana banyak juga jajanan ataupun kuliner-kuliner di sana. Kuliner di sana sangat beragam. Yang pertama itu adanya kimchi, ada bulgogi, kemudian adanya rameon dan lain-lain. Nah, kita bahas ya. Yang pertama itu adanya bulgogi. Bulgogi ini adalah suatu makanan ya anak-anak ya. Ini bulgogi ini adalah suatu makanan yang dimana ini dengan bahan dasarnya itu adalah daging seperti itu, dari sapi dan juga menggunakan rempah-rempah. Kemudian adanya gimbap. Nah, gimbap ini adalah juga dalamnya bisa juga bulgogi, juga bisa dengan yang lain juga bisa. Nah, biasanya gimbap ini digulung dengan nasi, kemudian digulung juga dengan rumput laut. Nah, itu kalau gimbap. Nah, sampai di sini paham ya, adanya rumah adat kebudayaan di sana, pakaian ada, cara bertamu, etika pemberian kado, dan lain-lain. Sampai sini paham ya anak-anak ya. Kalau paham, ibu melanjutkan lagi, yaitu tentang makanan selanjutnya adanya bimbap. Nah, bimbap ini makanan seperti apa sih? Jadi bimbap ini adalah sayuran yang telah dicampur dengan berbagai macam ragam, ada juga togenya. Ini juga menggunakan sedikit rempah-rempah. Nah, kemudian adanya makanan yang paling gak asing lagi telinga kita itu adalah kimchi. Nah, ini ya gambarnya kimchi. Apa sih Bu itu kimchi? Kimchi itu adalah kubis yang telah difermentasikan dengan diberi bumbu rempah juga, minyak wijen dan lain-lain. Kemudian diberikan juga dengan saus pedas untuk dimakan. Itu kalau makanan khas di Korea Selatan itu yang disebut dengan kimchi. Tadi jenis daripada street food. Jungmyeon. Nah, jungmyeon ini adalah mie yang telah diberi juga dengan sedikit kecap. Nah, ini ya, ini jungmyeon. Nah, selanjutnya itu adalah sanakji. Jadi makanan khas, kuliner khas di negara Korea Selatan yang sangat ekstrim itu adalah sanakji. Ini loh anak-anak nih, sanakji ya. Kenapa Bu kok kok sangat ekstrim? Karena itu terbuat dari gurita yang telah dipotong aja, kemudian diberi minyak wijen, kemudian dimakan, atau gurita hidup ya, sehingga kelihatan kayak masih hidup. Nah, itu sanakji. Kemudian ada myeokguk. Nih ya anak-anak ya, myeokguk. Nah, myeokguk ini adalah sup yang terbuat daripada rumput laut. Nah, itu. Nah, kemudian ada ramyeon. Nih, ramyeon. Ramen itu adalah mie ramen ya. Diberi juga rempah-rempahnya yang pedas, dikasih sambal dan lain-lain. Selanjutnya ada tetebogi. Nah, tetebogi itu adalah makanan khas, kuliner jajanan khas. Nah, ini tetebogi ini adalah makanan yang terbuat dari beras. Nah, ini makanan khas sana ya, makanan dibuat dari beras. Sampai sini paham ya, anak-anak ya, tentang kuliner di negara Korea Selatan. Nah, kemudian di sini ada sandubu. Apa sih Bu itu sandubu? Nah, jadi sandubu ini adalah sup pedas yang biasanya ini adalah adanya tofu atau tahu. Nah, seperti itu. Itu ya tentang kebudayaan di negara Korea Selatan. Sampai di sini anak-anak paham nggak? Nah, nanti kalau nggak paham boleh nanya ya ke ibu ya di kolom komentar. Nah, kemudian jadi ini pemaparan dari ibu. Kemudian ibu dapat simpulkan bahwa kebudayaan di negara Korea Selatan itu sangatlah beragam. Ya, dimana dua-duanya adalah Korea ini yang terletak di semenanjung antara Tiongkok dan Jepang yang berada di semenanjung Asia Timur. Nah, kemudian Korea ini terbagi menjadi dua setelah Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1945 terbagi antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Nah, kemudian sangat beragam nih ya. Kebudayaan ini adanya seperti food street atau makanan di sana, jadi di sana masih banyak seperti adanya kimchi, bulgogi, sudoku, teteboki dan lain-lain. Dan juga makanan yang sangat ekstrim, yaitu adalah sanakji. Cara etika bertamu di sana seperti itu, juga perayaan besarnya seperti itu. Nah, itu tadi paparan materi dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Dan Ibu akhiri. The best performance spot.